حي على الفلاح. Jemaah Jumat, para hamba-hamba Allah yang saya muliakan, mari sama-sama kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur dalam keadaan dan situasi apapun. Dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bisa berbahagia, bisa senang, dan bisa lapang hati kita dalam keadaan dan situasi apapun. Kunci daripada kebahagiaan menghadapi dunia yang fana ini adalah seberapa besar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapapun yang kita miliki, apapun yang kita dapat, dia tidak akan mempunyai arti dan makna di dalam kehidupan kita ketika rasa syukurnya kecil kita perbuat di tengah-tengah kehidupan ini. Oleh sebab itu, salah satu kunci bahagia itu adalah perbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, selanjutnya juga sama-sama khatib mengajak kepada seluruh kita yang hadir, mari banyak-banyak kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Nabi kita, likulli nabiyyin da'watu mustajabatu yad'u biha. Setiap nabi dan rasul itu Allah berikan satu doa mustajab bagi mereka, dan mereka menggunakan doa itu Allah langsung kabulkan. Di mana itu? Ketika kehidupan dunia. Tetapi ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwati syafa'atan lil ummati fil akhirah. Sementara doaku, kata Nabi, aku simpan untuk umatku nanti ketika di alam akhirat. Inilah kita kenal dengan tak ada nabi dan rasul yang dapat memberikan syafaat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tak ada alasan bagi kita untuk tidak cinta dan untuk tidak berselawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah Jumat, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, selanjutnya khatib, dari diri khatib pribadi, mari sama-sama kita isi waktu yang tersisa diberikan oleh Allah dalam kehidupan ini dengan banyak-banyak beriman, bertakwalah kepada Allah. Manfaatkan sisa hidup ini untuk menyongsong kehidupan yang akan datang. Wah, yakinlah keberadaan kita hari ini suatu saat akan menjadi cerita dan kenangan oleh anak cucu kita. Kita mesti nanti akan dikunjungi, didoakan, dicari makam-makam kita, kuburan-kuburan kita. Itu artinya apa? 100 tahun yang akan datang, seluruh kita yang ada dalam masjid ini akan berpindah ke alam berikutnya. Itu pasti, tak ada yang lari daripadanya, tak bisa menghindar daripadanya. Kita hanya bisa mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Sebelum masa itu datang, mari perbanyak bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, adapun sebagai tema kita pada kesempatan yang mulia ini adalah menjadi muslim yang paripurna. Paripurna di dalam bahasa kita sehari-hari adalah menjadi seorang muslim yang sebenarnya, muslim yang sejati. Di dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai kafah, menyeluruh. Makanya di antaranya Al-Quran menyinggung persoalan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fismil kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuk kalian ke dalam agama Islam itu secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
Jangan sekali-kali kalian tergoda ikut langkah-langkah, ikut kemauan-kemauan setan, karena sudah nyata setan itu merupakan musuh bagi kita. Jemaah Jumat para tamu undangan Allah yang saya muliakan, ketika kita hidup pada akhir zaman, yang tentu sudah dikatakan oleh Nabi kita, hidup umat Islam pada akhir zaman ini salah satu ada disebut dengan sebagai fitnah akhir zaman. Itu jelas. Artinya apa? Kita yang hidup pada akhir zaman ini akan dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang luar biasa. Kiri, kanan, muka, belakang, atas, bawah berusaha menghantam akidah kita, menjauhkan kita dari agama Allah. Maka pada hari ini kita selaku umat Islam yang hidup pada akhir zaman ini menjadi muslim yang sebenar, menuju muslim yang paripurna, memang bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Perlu usaha-usaha yang kuat, yang tentunya sehingga kita menjadi seorang muslim yang sebenar-benarnya. Jemaah Jumat para tamu undangan Allah yang saya muliakan, di antara kiat-kiat bagaimana usaha kita menjadi seorang yang muslim sejati, muslim yang sebenarnya, muslim yang paripurna, yang pertama, langkah yang perlu kita lalui adalah mentauhidkan Allah dengan semurni-murninya. Jadi ketika menjadi seorang yang sempurna, muslim yang sempurna, muslim yang sejati, tak ada lain dan tak ada bukan, langkah pertama bagi kita adalah tauhidkan Allah yang semurni-murninya. Kita sadar 124.000 nabi dan rasul yang pernah diutus ke muka bumi ini, ajaran pokok mereka tak ada lain dan tak ada bukan tauhid kepada Allah. Nuhi ilahi annahu la ilaha illa anna fa'budun. Kami wahyukan kepada mereka bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, sembahlah aku. Jadi jemaah para tamu undangan Allah yang semuliakan, para nabi dan rasul terdahulu salah satu tantangannya adalah mengembalikan umat manusia dari arah yang tidak benar menjadi arah yang sebenar-benarnya menyembah kepada Allah. Yang sempat mempertuhankan kayu, yang sempat mempertuhankan pohon, batu, lautan, dan mempertuhankan manusia, diarahkan oleh para nabi dan rasul. Yang berhak untuk kalian ibadai itu hanyalah Allah semata-mata, sebagai zat yang mengatur alam semesta ini, yang memberikan kekuatan, yang menolong, yang memberikan segala keperluan manusia. Maka di dalam solat itu senantiasa kita ulang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai Rabb kami, hanya kepada Engkau semata-mata kami beribadah, menyembah, dan kepada Engkau pula lah kami memohon pertolongan. Jamaah Jumat para tamu undangan Allah yang semuliakan, ini diantaranya kemurnian tauhid. Walaupun hari ini masih kita dapat di tengah-tengah kehidupan kita, bukan berarti hilang. Kesyirikan secara tidak langsung masih ada di tengah-tengah kehidupan kita, yang masih percaya benda-benda pusaka punya kekuatan, yang masih menyimpan jimat-jimat, simpul-simpul, tulisan-tulisan yang ditempatkan di tempat-tempat tertentu untuk penglaris, untuk punya kekuatan, untuk memperlindungkan manusia, tanpa sadar sebenarnya ini juga lah yang diserukan oleh para nabi dan rasul itu. Orang yang bertauhid benar, manfaat hanya datang dari Allah, perlindungan dari Allah semata-mata. Jamaah Jumat para tamu undangan Allah yang semuliakan, akhirnya sampai kita pada umat akhir zaman ini, salah satu yang paling besar kita hari ini yang berusaha mengelincirkan akidah dan tauhid kita, satu kata pada akhir zaman ini, toleransi. Jadi berhati-hati mengartikan dan mengimplikasikan kata-kata toleransi. Apakah Islam anti toleransi? Tidak. Islam sudah membahas kata toleransi sesuai dengan tuntunan agama, di antaranya lakum dinukum walidain. Kau urus agamamu, kau ibadai sembah Tuhanmu. Kami begitu juga, kami menjalankan agama kami, jangan dicampur adukkan. Maka jemaah para tamu undangan Allah yang semuliakan, salah satu hari ini yang berusaha merongrong akidah kita,
menodai akidah keyakinan kita kepada Allah tanpa terasa kita salah di dalam mengaplikasikan kata-kata toleransi, sehingga tercampur aduklah keyakinan-keyakinan di antara keyakinan yang sudah ada. Jadi murnikan Allah, tauhid yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, menjadi muslim yang sebenarnya, langkah kita adalah senantiasa istiqamah dengan ajaran agama Allah, dengan hukum-hukum Allah. Jangan tembang pilih, jangan cari yang mudah. Jangan ketika melaksanakan hukum-hukum Allah kita cari mana yang menguntungkan lalu meninggalkan mana yang merugikan kedudukan jabatan kita. Ini juga lah menjadi penyakit kita akhir zaman hari ini. Makanya jelas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau, "Ya'ti 'alan nasi zaman as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamr." Akan datang nanti pada suatu zaman di mana manusia yang berpegang teguh sabar kepada agamanya laksana memegang bara api. Ketika dipegang terasa panas, tak nyaman, dan ketika mau dilepaskan takutlah api itu padam. Artinya apa? Akan datang nanti pada suatu zaman orang yang berpegang kepada agama itu mereka sekedarnya saja, biasa-biasa saja, antara iya dengan tidak. Mana yang menguntungkan diamalkannya, mana yang bertentangan dengan kedudukan kekuasaannya, ajaran itu ditinggalkan. Sehingga muncul dalam bahasa kita sorenya, mengamalkan agama itu antara iya dengan tidak saja. Bahasa antara iya dengan tidak ini, kalau di dalam bahasa agama kita, mohon maaf, inilah yang disebut sebagai golongan orang-orang yang munafik. Jadi jemaah para tamu undangan Allah yang saya muliakan, Allah telah gariskan dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sekali mereka berikrar bahwa tiada Tuhan, Rabb kami hanyalah Allah semata-mata, lalu mereka berpegang teguh kepadanya, apapun cobaannya, apapun rintangannya, mereka tetap beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomahlah di dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Sedangkan yang terakhir, apa upaya kita menuju insan yang paripurna, muslim yang sebenarnya? Menjadi seorang yang menebarkan kebaikan kepada sesama. Islam sebagai agama kita, bahasa itu diartikan di dalam bahasa kita, Islam itu adalah damai, tentram, sejahtera. Orangnya adalah muslim, maka diartikan orang Islam itu adalah orang yang damai dan memberikan kedamaian. Orang Islam itu orang yang sejahtera dan memberikan kesejahteraan. Orang yang tunduk, orang yang memberikan keselamatan pada dirinya baik orang lain. Dan ketika ini tak kita amalkan di dalam kehidupan kita, ini berarti kita telah masuk ke dalam Islam, tetapi ajaran Islam belum masuk di dalam diri kita. Ketika tetanggamu belum damai dengan keberadaanmu, ketika orang lain berada sekitarmu belum tentram dengan keadaanmu, ini artinya apa? Kita belum menjadi muslim yang sebenar-benarnya. Rasul jelas mengatakan, khairun nas amta'hum linnas. Sebaik-baik kamu, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Keberadaannya senantiasa ditunggu, dicari, memberikan manfaat. Ketiadaannya senantiasa membuat orang risau. Di mana dia? Di mana dia? Ini ciri orang Islam yang sesungguhnya, orang Islam yang sejati, orang yang beriman, yang mencapai level paripurna ketika menjalankan agamanya. Jemaah-jemaah para tamu undangan Allah yang semuliakan, semoga apa yang sama-sama kita sampaikan ini kiranya bisa menjadi renungan bagi kita bersama. Mudah-mudahan kita setapak demi setapak, selangkah demi selangkah menuju menjadi orang-orang Islam yang sebenarnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.